Kita bekerja sama, Kita sukses. api dalam cuk, Panas dalam hati. kita jaga boiler, Kita jaga produksi. tim boiler fire tuh. Kita kuat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak semua. Kami dari SS Fire Tube ya Pak akan menyampaikan hasil inovasi kami yang akan dibawa kita oleh rekan-rekan semua dengan judul next. Optimalisasi kondisi operasi boiler mode standby dengan metode wet preservasi. Adapun untuk inovasi ini kami selaku fasilitator, kemudian ada Pak Ruslan selaku ketua tim, kemudian ada Pak Sudartono selaku anggota. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ruslan. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui bersama, profil perusahaan kita di mana ada 7 unit bisnis dan salah satunya BNI Maluku Utara di mana kami berada. Untuk jadwal perbaikan seperti yang telah tergambarkan mulai dari Agustus, September, Oktober dan terlaksana sesuai dengan jadwal. Kemudian yang pertama kita melakukan aktivitas berdasarkan arahan tim Project Penny Plan bahwa Penny akan standby off, maka boiler sebagai salah satu bagian support Penny Plan secara otomatis akan standby. Kondisi ini membuat kami berpikir bahwa boiler yang off dalam waktu lama berpotensi untuk terjadi kerusakan yang lebih besar, sehingga kami mengambil inisiatif untuk melakukan optimalisasi kondisi operasi boiler mode standby dengan metode wet preservasi. Ya, ini kita lihat dari kaidah smartnya. Kondisi seperti apa seharusnya boiler itu? Yang pertama, pertanyaan kondisi boiler siap beroperasi dan menghasilkan steam yang siap disuplai ke backplane. Yang kedua, mempertahankan kondisi boiler siap beroperasi dan menghasilkan steam dengan tekanan 8 bar dan temperatur 180 derajat. Kemudian yang ketiga, mempertahankan kondisi boiler siap beroperasi dan menggunakan bahan bakar MFO. Kemudian yang keempat, mempertahankan kondisi boiler siap beroperasi dengan efektif dan efisien. Kemudian dapat kita lakukan dalam waktu sebulan. Ketika kita lihat dari kondisinya dari kaidah KDSF, yang pertama yaitu tidak adanya metode pemeliharaan boiler pada saat stop. Kemudian dari segi kos, potensi biaya perbaikan yang lebih besar karena tidak adanya perawatan rutin. Kemudian dari segi delivery, pada saat dibutuhkan boiler siap produksi steam. Kemudian dari segi lingkungan, tidak adanya pengawasan rutin bahan bakar boiler sehingga berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian dari segi moral pegawai tidak memiliki aktivitas rutin dan dapat menurunkan semangat kerja pegawai. Kemudian kita lihat, kita coba mencari apa sih sebabnya. Kita menggunakan metode diagram sebab akibat, sehingga kami mendapatkan 3 root cause. Yang pertama dari manusia, yaitu kurangnya pelatihan. Yang kedua dari segi metode, yaitu tidak adanya metode perawatan. Yang ketiga dari segi material, boiler membutuhkan kualitas air tertentu. Baik, selanjutnya dari ketiga root cause tersebut kita cuma mengambil 2 Pak, karena satu itu di luar kewenangan tim, sudah kami koordinasikan dengan pihak ACN untuk tidak adanya pelatihan. Dari dari 2 root cause itu, menurut literatur yang ada yang kami pahami juga ternyata ada 2 opsi ataupun alternatif solusi. Yang pertama adalah dry preservasi, kemudian yang kedua wet preservasi. Ya, kenapa kami memilih wet preservasi? Yang pertama dari segi penggunaan bahan. Dry preservasi itu menggunakan nitrogen, sehingga kita harus mengadakan nitrogen. Kemudian pengelolaannya juga membutuhkan pengelolaan khusus. Kalau wet preservasi itu menggunakan air Pak. Air ini sudah tersedia di boiler. Kemudian pengelolaannya juga bisa kita lebih efektifkan dengan kondisi yang ada, sehingga kita mengambil kesimpulan menggunakan wet preservasi. Selanjutnya kita merencanakan perbaikan dengan menggunakan metode 5W1H. Yang pertama, itu tidak ada metode perawatan boiler. Apa yang coba kita lakukan yaitu metode wet preservasi. Kemudian kapan? Minggu 4 Agustus 2004. Kemudian kantor utility tempatnya, kemudian personilnya Muhammad Bahri dan Ruslan. Kemudian apa yang dilakukan pada saat itu membuat standar parameter preservasi boiler. Kemudian yang kedua, kita membuat pom preservasi boiler.
Jadi Pak. Oke, untuk menerapkan rencana perbaikan, ini ada beberapa alat untuk rencana perbaikan konservasi boiler, yaitu alat dan bahan. Yaitu ada dua alat, yaitu vibrasi meter dan fototermal, yaitu di mana kita gunakan untuk mengukur equipment di saat boiler, di saat function test. Kemudian ada beberapa alat lagi, yaitu pH meter, hydrogen meter, conductivity meter, oxygen analyzer, dan hardness test, di mana alat tersebut yaitu untuk mengukur kualitas air. Sedangkan di bawah ini ada 3 bahan, yaitu 2 bahan hidrogen dan NaOH atau caustic soda, yaitu kita injeksikan pada boiler water. Kemudian yang satu garam yaitu kita gunakan untuk treatment di softener, yaitu kita gunakan untuk reagent, yaitu di mana air water sebelum masuk softener, yaitu air sebelum masuk ke boiler kita treatment di softener sebelum masuk ke boiler. Terus selanjutnya yaitu untuk rencana perbaikan untuk preservasi boiler, yaitu kita mempunyai 3 form, yaitu visual test boiler dan function test boiler. Dan satunya yaitu form untuk hasil analisa kualitas air boiler water. Untuk visual test boiler ini ada 200 item yang kita cek. Kemudian targetnya yaitu di mana tidak ada terjadi kerusakan. Kemudian function test, yaitu kita lakukan function test atau running test, kemudian kita ukur dengan alat ukur yaitu fototermal dan vibrasi meter. Kemudian form yang ketiga yaitu untuk analisa air, di mana air kita cek kualitas air, yaitu pH, conductivity, hydrogen, O2 content, kemudian hardness. Di sini dokumentasi kita melakukan analisa kualitas air dan melakukan cek atau waktu function test, yaitu kita cek vibrasi dan temperatur pada saat function test atau running test. Baik Pak, selanjutnya seperti apa sih hasil daripada perbaikan yang kita lakukan? Yang pertama itu di visual test, coba kita melakukan cleaning di volumeter, kemudian ada venting di palep, kemudian pompa boosternya ada level yang kami lakukan repair pompa, kemudian ada cleaning filter. Ya. Untuk dari segi air, dari parameter yang coba kita gunakan dari pH bisa kita naikkan ke 9,6, dari hidrasi dari 0 ke 30, kemudian disolvent oksigennya dari 3,8 kita turunkan ke 1,8, kemudian conductivity kita turunkan dari 565 ke 263, kemudian hardness-nya kita turunkan dari 222 ke 9. Secara grafik dapat terlihat dari pH, hidrasi, DO, conductivity, dan hardness. Ya. Inilah Pak target utama kami. Boiler dapat beroperasi. Boiler dapat bisa betul.
dan hasil steam. Artinya kondisi boiler saat ini ketika dibutuhkan steam ke pabrik siap untuk supply steam ke pabrik dengan proses konservasi yang kita lakukan. Oke, selanjutnya untuk penetapan standarisasi dan sosialisasi kita sudah melakukan pembuatan instruksi kerja dan sudah disahkan baik dari konservasinya, kemudian untuk pengekaran pH, kemudian ini untuk DO, kemudian conductivity dan hardness. Ya, di terakhir kami telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai elektrik distribusi, terkhusus teman-teman yang bertugas di boiler. Baik. Terima kasih Pak Ruslan sudah datang. Demikian Pak hasil presentasi inovasi dari tim kami kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih dari SS Fire Tube. Langsung saja boleh dari satu penanya untuk audiens, silakan bertanya.